Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu menjadi orang tua tangguh di masa pandemi. Dan di studio telah hadir bersama kita semuanya yang kami hormati beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyibun SH.MM di samping saya. Kemudian yang kami hormati beliau Bapak Kiai Haji Haryono Ihsan SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Akmaluddin Akbar yang di sini akan mendampingi Bapak Ibu semuanya ya untuk sebagai host ya, membawa acara, memandu acara pada malam hari ini yang semoga nanti bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Baik, Pak Yai Thayyibun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Haryono, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wajah-wajah beliau ini memang ya S2 sekarang itu ya, karena gurunya dituntut untuk S2 sehingga soalnya ya kayak S2 sekarang itu, sehingga orang tua jadi bingung. Nah, ini mendampingi anaknya waktu-waktu selain mengerjakan PR atau pekerjaan di sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak langsung, mengawasi wudunya anaknya itu betul apa belum ya, bagaimana sholatnya anak itu gerakannya sudah betul apa belum, waktu bisa terfokus. Karena apa? Karena tenang di rumah, tidak diuyak oleh pekerjaan apa-apa ya, bisa mengawasi masalah ibadahnya, ketertiban mengajinya, ketertiban membaca Qur'annya. Bahkan mungkin kalau orang tuanya itu memang punya apa namanya ya, kalian mubalik apa, bisa menyimak bacaan Qur'an anaknya ya, bisa memberikan pengertian-pengertian bermacam-macam dalam hal mendidik anak di rumah itu luar biasa manfaatnya. Karena kita harus bisa memanfaatkan, insya Allah pandemi ini tidak terus berjalan terus-menerus, tidak terus di rumah bersama anak terus pumpung. Ini masih bersama-sama di rumah, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengajari anak-anak hal yang seharusnya disampaikan tapi nggak ada waktu untuk menyampaikan. Nah itu apa namanya, sangat-sangat beruntung. Tadi saya katakan, apapun yang terjadi Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, kita bisa bersama-sama anak. Kalau anak-anak kecil atau itu bisa bermain sama anak-anak sambil mengajari, ayo betulkan mainannya, dirapihkan, ditata yang rapi. Itu kalau masih anak-anak ya. Kalau sudah besar diajari yang tingkatan di atasnya, membersihkan rumah, menata rumah ya. Itu saya kira waktu yang sangat tepat sekali untuk orang tua untuk memanfaatkan, karena pandemi ini berkumpul bersama-sama di dalam keluarga. Oke, ya. Luar biasa. Sementara itu, jazakallahu khairan Pak Yai Thayyibun. Selanjutnya Pak Haryono mungkin menambahkan, silakan. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas Akmal. Juga kepada semua pemirsa saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan, antusias yang luar biasa untuk acara kali ini. Pada saat ini betul-betul kita mendapat cobaan dan musibah dari Allah yang betul-betul menjadi cobaan dan musibah yang luar biasa dalam kehidupan manusia saat ini, di mana jangkauan wabah COVID-19 ini berdampak ke seluruh penjuru dunia, kemudian juga mengakibatkan merosotnya perekonomian. Juga data yang sampai tanggal 26 kemarin saya lihat di Indonesia tercatat 700.097 orang yang terpapar COVID, kemudian 20.847 meninggal, kemudian yang sembuh 570.000 sekian, kemudian sisanya yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Yang perlu kita pahami juga bahwa musibah semacam ini ada kalanya karena perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana difirmankan oleh Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia. Namun di sisi lain, kejadian semacam ini juga bisa jadi ujian murni dari Allah sebagai bentuk cintanya kepada
hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta pada sekelompok kaum, Allah memberi ujian pada mereka. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini, bagi orang tua sendiri tersedia waktu yang banyak untuk bisa lebih dekat pada keluarganya, yang selama ini keluarga kehilangan waktu, momen berkumpul. Orang tua sibuk, orang tua menjadi jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Juga ada yang bergaya seperti pengacara, pengangguran banyak acara, Mas, ya, sehingga keluarga banyak yang terlewatkan. Kemudian hikmah yang lain, orang tua menjadi tahu keadaan anak, keadaan keluarga. Oh, ternyata anak saya sholatnya kurang tertib. Oh, ngajinya anak saya ternyata belum mampu. Saya kira selama ini anak saya ngajinya tertib, ternyata kemampuannya juga belum maksimal. Orang tua menjadi tahu. Yang ketiga, hikmah untuk orang tua, dengan tahu keadaan seperti itu, orang tua bisa mensikapi langkah apa yang perlu diambil untuk putra-putrinya. Sedangkan untuk si anak sendiri, ada hikmah yang bisa diperoleh, bisa menjadi dekat dengan orang tuanya. Kemudian anak merasa ada waktu kebersamaan dengan keluarga. Kemudian anak bisa curhat kepada orang tua. Kemudian anak mungkin bisa menemukan solusi dari orang tua yang selama ini jarang ketemu, jarang bicara. Ketika sekarang bisa bertemu, bisa bicara, ternyata solusi itu bisa diperoleh dari orang tuanya. Insya Allah gitu, Mas Akmal. Baik, jazakallah khairan Pak Haryono gitu ya. Jadi kalau saya menangkap tadi dari penyampaian Pak Yai Thaibun, Pak Yai Haryono, memang ternyata di sini kalau bisa kita ambil hikmahnya ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, orang tua bisa dekat dengan anak. Dan ini saya ingin tanyakan ke Pak Yai Thaibun, yang notabene beliau itu juga pernah menjadi kepala sekolah teladan ya, tingkat nasional. Pengalaman Pak Kiai sebagai kepala sekolah, sebagai guru gitu ya, yang dalam kondisi pandemi seperti ini akhirnya orang tua pun praktek jadi guru di rumah kan gitu Pak Yai ya. Yang biasanya pokoknya hanya pasrah, ya sudahlah, diserahkan ke sekolah, selesai kan seperti itu. Tapi dalam kondisi sekarang ini ternyata akhirnya orang tua menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, di mana orang tua akhirnya harus mendidik secara langsung kepada putra-putrinya di rumah. Dan mungkin Pak Yai bisa berikan ini gambaran untuk motivasi kepada orang tua, biar tidak putus asa gitu ya, biar tidak kemudian di situ merasa bosen, jengah, akhirnya merasa lelah karena harus mendidik putra-putrinya, dan sekaligus mungkin bisa diberikan tips-tipsnya Pak Yai. Ya. Jazakallahu khairan. Gini Mas Akmal, jadi pertama orang iman itu harus mempunyai sifat husnul billah, positive thinking. Jadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana keluarga itu bisa selalu mengkondisikan, terutama orang iman ya, itu selalu happy dalam suasana apapun, selalu happy dalam suasana apapun ya, karena kembali lagi saya katakan tadi, semua yang terjadi itu bagi orang iman pasti ada hikmahnya. Nah, dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan guru di rumah, orang tua menjadi tahu ya, seperti ini orang sekolah itu ternyata susah, padahal ini materi di sekolah yang diberikan kepada anak-anak lewat daring itu hanya berapa persennya ya. Jadi tidak sehari itu umpamanya ada pelajaran 8 mata pelajaran atau ada 4 guru terus semua 4 guru hari itu ngasih tugas, tidak. Maksimal itu tugas itu hanya ada 2 mata pelajaran. Tapi ketika saya jadi kepala sekolah, memang saya melarang guru itu memberi PR. Sekolah dirampungkan di sekolah, selesai. Di rumah urusan anak di rumah dengan orang tua dan dengan masyarakat. Jangan di rumah di sekolah pagi sampai sore, pulang ngerjakan PR lagi, pada mata pelajaran 19. Masih tambah les lagi Pak? Ya masih tambah les lagi. Jadi malam sore les, sampai di rumah itu les lagi, malamnya ngerjakan PR. Jadi makanya anak-anak Indonesia itu tidak bisa tinggi. Semua pendek-pendek, cari pemain sepak bola 11 saja tidak bisa yang tinggi, cebol semua, karena
kepenet matematika sama fisika sama kimia itu tadi. Ya, dari SD itu sudah pertanyaannya ke S2. Apakah fungsi tulang belakang itu SD kelas 2. Dan mau soal itu remuk ya, apalagi suruh mengerjakan. Wong tua tambah judek gitu. Iki opo soal seperti ini. Nah, itu sudah akhirnya sekolah itu tidak jadikan pinter orang, jadi menjudekkan orang sak pirang-pirang. Karena apa namanya? Di sekolah dikasih pelajaran, suruh ngerjakan, di rumah suruh ngerjakan PR, sore suruh les apa namanya untuk menambah jam pelajaran. Sehingga anaknya ya yang pedisi cilik-cilik desa gede itu kurang bisa karena gitu. Karena kalau saya murid itu tidak boleh. Jadi siswa SMA itu SMA 1-4 itu siswa favorit. Dengan saya hoping seneng banget karena dengan kepalanya saya tidak ada PR itu masalahnya gitu. Tapi nyatanya juara nasional murid saya. Saya SMA 1 juara 2 nasional, SMA 4 yang saya tinggalkan juara 1 nasional. Itu saya tanya guru-guru, dengan sistem saya kamu tidak ngasih PR gimana anakmu? Juara 1 kan? Nah itu jadi di rumah bisa happy-happy. Nah, malu-malu aku. Ini jadi masalah. Maka tua harus bisa memberikan contoh penggunaan gadget yang baik kepada anaknya. Kemudian yang tidak kalah penting dari usaha lahir yang seperti saya sampaikan di depan tadi, juga kita barengi dengan menertibkan ibadah dan berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari bahaya-bahaya gadget yang ada itu. Kita tertibkan ibadah dulu, terutama ibadah sholatnya, karena dengan menertibkan ibadah sholat itu kita bisa terhindar dari kemungkaran dan faksa. Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Kemudian juga berdoa, dibarengi doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, lindungilah saya dari jeleknya pendengaran saya. Jangan sampai punya telinga tapi hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat. Wa min syarri, itu insya Allah sementara maksimal. Jadi itu pemirsa ya, beberapa tips-tips cara-cara kalau memang anaknya atau putra-putrinya sudah terlanjur ya ketagih. Tapi yang disampaikan Pak Yai Haryono tadi memang saya menggarisbawahi yang poin terakhir tadi. Saya pernah Pak Haryono ya menangani salah seorang anak yang disitu kecanduan gadget dan game online, itu sampai berani meninggalkan sholat wajib dan juga sholat Jumat. Akhirnya ketika ketemu dengan kami, terus kita kasih tips atau saran, coba diperbaiki terapi sholatnya dulu, sholat wajibnya dulu. Ya awalnya memang pakai hadiah dulu sih awalnya, gitu ya. Awalnya pakai hadiah. Kamu sholat tak berikan kuota. Kalau kamu belum sholat nanti kamu tidak berikan kuota. Tapi dengan dia sholat itu sendiri, akhirnya kemudian kecanduannya semakin menurun. Terus sholatnya menjadi lebih tertib. Itu salah satu terapi yang powerful yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan ya, kalau kepada anak-anaknya bukan hanya kecanduan gadget aja, tapi dalam berbagai hal yang seperti itu. Mungkin ditambah mengadakan kegiatan penderesan Al-Quran satu keluarga, mungkin diambil setengah jam aja untuk bergantian, bapaknya baca, nanti ibunya baca, anaknya membaca, sehingga ada waktu yang terkurangi ya, untuk anak-anak yang awalnya itu full untuk bermain gadget. Mungkin gini Mas Akmal, dari satu keluarga itu bapaknya, ibunya, anaknya, itu semua ya asik bermain HP semuanya. Ini kan yang diserai untuk mengatasi siapa kan tidak ada. Bapaknya di kamar, ibunya di kamar, dongguyu dewi-dewi ya, karena pada buka HP-nya maksudnya dongguyu dewi. Anaknya yuk kekelan di tempat kamar yang lain. Semua membuka HP-nya dengan membuka yang tidak penting, tidak perlu. Itu sebetulnya lebih baik lagi saya sarankan keluarga itu ada sarasian keluarga, musyawarah orang tua sama anak. Ayo kita menciptakan keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gimana? Ayo kita ciptakan keluarga yang harmonis, yang agamis, ya, yang bernuansa rumah tangga yang kayak hidup dalam surga. Ayo anak-anak silakan usul. Atmo mau usul apa? Ya bapak mau usul apa? Ibu mau usul apa? Ya memimpin bapaknya atau ibunya. Ya kalau bapaknya tidak pintar mimpin ya kadang-kadang bapaknya tidak bisa mimpin ya ada ibunya. Ayo keluarga ini bagaimana kita wujudkan? Terutama mungkin bisa mengambil satu keputusan. Sekarang bagaimana kalau setiap malam ada yang jaga untuk membangunkan sholat malam? Satu plak itu sudah dulu.
anu terus ini tuh, sudah jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak nanti kewowokan ya, sudah satu dulu. Kita ayo pertama coba semuanya, ayo wudu. Nah, semua dilihat wudunya sudah betul-betul. Sekarang saya lihat itu di santri itu wudu dia. Ini apa sikutnya tidak sampai di sana, sambil main-main atau apa namanya mau cuci muka itu ya tidak sampai rata, itu masih banyak pada santri. Jadi ibadah itu mulai dari masalah wudu, masalah kita tetapkan semua. Dan orang tua ya open. Anak-anak kelihatan saya, orang tua kalau masalah kamu tegur bagaimana? Kita bersama-sama merapikan satu soal ibadah, dua soal hubungan kita anak ibu. Anak-anak tidak usah takut kalau menyarankan orang tua kalau caranya baik silakan jangan malu, jangan takut. Bapak ibu terbuka. Ya, anaknya juga, wah aku juga terbuka Pak Ibu, kalau aku tegur aja tidak apa-apa, saya tetap tidak akan mengikuti. Nah, itu kurang ajar ya, saya siap untuk ditegur juga. Nah, jadi ada keterbukaan keluarga, ya terus sama-sama meningkatkan. Kalau sudah salat malamnya tertib, tadi kan sudah disampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya yakin kalau sholat itu diutamakan, nanti yang lain akan yang kejelekan Allah akan menghilangkan. Itu sudah otomatis. Dimulai dari sana juga, termasuk tadi hikmahnya pandemi ini ya, orang tua memanfaatkan itu, duduk bersama, ayo merancang keluarga ini jadi keluarga yang indah. Bagaimana rumah kita bersih, suasana indah, tidak harus mewah ya, bersih, indah ya, kemudian hati kita juga saling memaafkan, saling membantu, anak membantu orang tua membantu anak. Ayo ini kita wujudkan bagaimana. Musyawarah itu sangat penting sekali, dan itu anak-anak akan merasa happy sekali di rumah kayak gitu. Orang tua pun juga senang anak di rumah, tidak sering bosan karena banyak di situ komunikasi yang sangat terbuka dan menyenangkan. Gitu. Luar biasa sekali, jazakumullah khairan. Nah, selanjutnya ini kondisi seperti sekarang ini ya, terus terang ini yang dihadapi oleh anak saya, dan saya yakin juga oleh putra-putri Bapak Ibu juga mungkin ada yang merasakan hal demikian, sampai menyampaikan ini kapan ya coronanya hilang, kapan virusnya hilang. Loh kenapa dek? Bosen. Enak waktu zaman sebelum virus dulu ya, kan sampai seperti itu. Dan sampai sekarang juga ada anak-anak yang mungkin tanya kapan sekolahnya mulai masuk, yang biasanya kapan libur sekolah gitu ya, sekarang kapan sekolahnya masuk, kan kebalik gitu ya, kapan pondoknya mulai dibuka. Kalau dulu kan kapan ini pondok boleh pulang ke rumah. Nah sekarang karena mereka sudah jenuh ini di rumah gitu ya, mereka sudah mulai bosan di rumah, padahal sesuai ketentuan pemerintah sekarang masih dibatasi. Nah ini Pak Haryono, Pak Kiai Haryono, mungkin bisa dibagikan tips mengatasi kebosanan di rumah, baik anak sebagai anak gitu ya, yang mungkin jenuh di rumah, dia mungkin merasa tidak bebas ketemu orang tuanya, terus merasa mungkin ya bosen, orang tua juga mungkin malah merasa bosen karena anaknya ada di rumah terus, merasa terrepotkan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan tipsnya cara mengatasi kebosanan ini seperti apa gitu Pak Yai. Oke. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, dalam situasi kita selalu dibatasi gerak kita di luar rumah, bukan hanya dibatasi tapi juga diawasi ya. Sekarang ini bukan hanya dibatasi tapi juga diawasi, diubrak-ubrak, kelihatan ada kerumunan sedikit diubrak-ubrak, sehingga nyaris keberadaan di rumah itu menjadi tekanan tersendiri. Kita bisa jadi seperti penjara rumah. Nah, kita nggak bisa nyalakan karena kita sendiri kalau ngalami seperti itu juga suntuk ya, nggak. Namun juga perlu kita berikan tip bagaimana untuk mengatasi kebosanan di rumah itu. Ya, dibuat acara-acara yang menyenangkan di rumah, ya, termasuk ya bisa jadi ya dalam jumlah tertentu barangkali kita minta ustadz siapa datang, mubalek siapa datang ke rumah untuk menyampaikan pencerahan ya, untuk memberikan pemantapan agama juga, karena selama ini mungkin acara-acara kita sering daring terus ya. Mungkin kalau hanya kunjungan satu orang kemungkinan masih bisa dimaklumi, atau mungkin dalam batasan tertentu, kalau memang ada kesempatan misalkan makan bersama di luar rumah misalkan, kan tidak semuanya zona itu zona hitam semuanya juga enggak,
Ada wilayah-wilayah yang zonanya itu apa? Hijau atau mungkin orange. Kalau masih memungkinkan bisa keluar, ya barangkali sesekali makan bersama keluarga, tidak hanya di rumah, tapi barangkali perlu makan di lesehan di pinggir jalan. Ya, protokol kesehatan. Ya, tetap tidak harus di rumah makan. Bawa makan dari rumah tidak apa-apa, makan di luar. Makan di suasana biar berbeda. Ya, yang penting ada suasana yang berbeda Di dibanding luar kalau itu makan beli es teh aja di luarnya. Ya, monggo barangkali Pak Yai Ibu memenangkan. Ya. Jadi memang jadi disampaikan ya itu menjenuhkan. Tapi kan ini tidak tidak fanatik atau harus selalu terkurung di rumah, kan masih ada kesempatan. Tadi Mas Roy mengatakan masih bisa, mungkin yang zona hijau masih bisa keluar. Terbukti ya rumah makan masih pada buka, ya. Kemudian tempat rekreasi ya yang dekat, yang kita bisa terjangkau, mungkin tidak perlu memerlukan biaya yang banyak, tapi kita bisa happy di situ. Kalau anak kecil ya tempat-tempat yang kira-kiranya bisa untuk bermain anak-anak ya kalau sudah besar, sudah dewasa ya umpamanya dibiarkan sendiri, dibatasi, kamu tidak harus di rumah, kamu mau cari, mungkin main dengan temannya, diskusi dengan temannya. Bahkan ya tadi Mas Roy mengatakan diadakan acara-acara yang sebenarnya kalau mau cari acara-acara yang lucu-lucu dan bermanfaat itu banyak ya. Seperti sekarang kita latihan nasihat semuanya keluarga ini, kumpul tidak keluar, gantian. Sekarang bapak dulu nasihat, ya salamnya ora tetel, assalamualaikum mamanya dibetulkan. Ibunya ganti sekarang, anaknya ganti sekarang. Ayo berapa menit nasihat sak mampunya. Ya, pupung ini kita ada kesempatan kita ketemu dengan keluarga, dimanfaatkan. Jadi kejenuhan itu bagaimana bisa dihilangkan? Tapi mohon maaf, dikarenakan setiap pemimpin rumah tangga itu ya belum tentu punya kemampuan mengelola keluarga itu dengan bagaimana caranya biar tidak jenuh. Bahkan mungkin mereka ya tidak punya rasa jenuh, dia tidak ngerti jenuh itu apa, mungkin dia di situ malah happy sudah terjadi. Nah itu. Tapi kalau sudah dia bisa merasa jenuh, berarti dia mengerti, oh ini apa kejenuhan ini. Karena kejenuhan itu bisa menjadikan penyakit, malah juga bisa. Seperti saya ini kan lulusan LC Mas Aryan. LC ya, lulusan corona. Nah itu saya itu ditanya sama dokter, Pak Ustadz gimana? Rasanya gimana? Rasanya ini kok kepala saya sekarang pusing ya dokter. Oh kalau itu enggak apa. Loh kok enggak apa dokter? Itu Ustadz jenuh aja, pengen pulang gitu. Itu enggak apa-apa, enggak usah diobati itu. Pengen pulang toh? Ya, iya itu. Sudah enggak usah pengen pulang dulu biar enggak pusing. Jadi kejenuhan itu bisa dengan pusing. Ya maka. Tapi kalau di rumah, kalau orang tua itu bisa memanage, menggerakkan keluarga itu bisa happy di rumah itu acaranya banyak. Anak-anak yang ada di rumah ya, kita beresi semua rumah ini. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Ayo kita pantasnya ini ditata beban rumah ini biar bagus. Ayo, semua, ayo makan bareng-bareng bersama. Nah, siapa yang punya ide kita keluar makan di mana? Karena kita mau jajan tidak punya apa, bawa aja nasi dari rumah. Ayo, nanti makan di bawah pohon beringin di mana yang kita bisa menikmati udara ini. Kalau orang tuanya cerdas mungkin bisa punya ide-ide yang banyak ya, mau diolah apa aja. Kalau memang orang cerdas bisa aja, tapi memang orang tua yang tidak mampu seperti itu ya amal solih ya, pengurus-pengurus di kelompok-kelompok atau ya itu memberikan wawasan, pengertian bagaimana biar hidupnya tidak jenuh ya. Tapi kalau kayak kita, saya kira acaranya banyak itu, acaranya banyak, membuat tidak jenuh tuh saya kira banyak, perlombaan dulu-duluan ngapalkan Asmaul Husna secara online itu saya kira membuat acara banyak, dia tidak jenuh itu, saya kira itu. Ya, jazakumullah khairan. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Yai Thayyibun tadi terkait mungkin karakter orang tua itu kan berbeda-beda, ada yang enjoy aja seperti ini, malah merasa senang, alhamdulillah bisa kumpul bareng anak gitu ya, bisa sering canda tawa, bermain bersama. Tapi juga ada orang tua itu yang dalam kondisi pandemi seperti ini ya terpengaruh emosinya gitu ya, jadi gampang terpancing emosi gitu, karena bisa jadi faktor bukan hanya anak di rumah yang mungkin merepotkan gitu ya dalam tanda kutip ya, bisa juga karena faktor ekonomi juga gitu loh. Faktor ekonominya sudah terpengaruh, bermasalah, dibawa ke rumah, ketemu dengan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya ya di rumah ya
seperti itu, malas-malasan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan tugas-tugas dari sekolah yang begitu banyak gitu ya. Bahkan saya kemarin itu pernah nungguni anak saya itu ketika ujian semester itu, Masya Allah Pak Yai, soalnya itu banyaknya, sampai saya itu baca soal itu, ini soalnya ini adalah anak saya masih kelas 1 loh pemirsa ya, tapi soalnya itu lucu-lucu. Misalnya ada soal itu, suara balon meletus adalah A dor, B dir, C dur gitu ya. Lah saya bingung jawabnya piye gitu ya. Lah anak saya pinter, lah kalau balonnya besar dor, balonnya kecil dir gitu ya. Akhirnya malah saya jadi terhibur sendiri gitu ya. Wah ini ya aneh-aneh gitu ya. Nah sekarang gimana nih cara ngatasin ya stres atau emosional orang tua yang di situ dalam kondisi pandemi seperti ini otomatis mungkin bisa jadi terpengaruh seperti itu. Mungkin Pak Haryono bisa menjelaskan terlebih dahulu. Iya. Sering di grup-grup WhatsApp itu ada yang share orang tua lagi pusing ngajari anaknya sampai malah maki-maki menteri pendidikan lah, maki-maki presiden lah, ini kebijakan apa, ya macam-macam ya nah. Yang di maki-maki menteri sosial. Kemudian ada juga yang share video kemarahan orang tua terhadap anaknya yang disuruh belajar itu nggak mau, pukul pantatnya, maki-maki macam-macam. Ya. Ada yang karena anaknya diajari nggak bisa-bisa, kemudian timbul emosi orang tua. Dalam hal ini orang tua harus bisa mengelola emosinya. Yang pertama harus bisa memahami kondisi anak, bahwa tidak ada anak yang lahir kemudian dengan kapasitas otak yang jenius semuanya, enggak semuanya begitu. Umpama ada satu, itu pun yang lainnya masih banyak yang tidak jenius seperti itu. Itu yang harus difahami. Bahkan kecerdasan orang tua dengan anaknya sendiri juga beda. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini orang tua nuntut pola pikir anak ya seperti pola pikir orang tua. Saya bisa jawab seperti anak saya harus bisa jawab, padahal kemampuan anaknya sendiri tidak sejauh itu. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Yang kedua, orang tua juga harus bisa niati untuk sama-sama belajar ya. Sama-sama mengerjakan matematika. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Yai pun soal anak kelas 2 sekarang ini, kelas 2 SD maksudnya, ini pertanyaannya sudah sedemikian sulitnya ya, kadang ya memang S2 Mas, sulit sekali ya. Memang pertanyaannya itu kelasnya kelas S2, sulit sekali. Kadang orang tua menuntut anaknya bisa mengerjakan dengan benar, padahal orang tua sendiri nggak tahu benarnya itu seperti apa, kadang nggak tahu. Yang muncul adalah emosi. Dalam hal seperti itu bisa juga barangkali untuk mengatasi kebosanan anak, kemudian orang tua biar tidak emosi terus, barangkali sesekali ngundang guru les atau apa, kalau memang ada kemampuan untuk mendatangkan. Jangan paksakan orang tua meminta anaknya untuk bisa, sedangkan orang tua sendiri belum bisa memberikan solusi untuk anaknya. Barangkali perlu sesekali mendatangkan guru les atau apa, membimbing anaknya. Insya Allah itu mungkin Pak Yai itu pun bisa menambahkan, mungkin kalau tadi Pak Haryono dari segi untuk pembelajaran anak, ini barangkali mungkin dari segi ekonomi gitu ya, kan kadang-kadang ada juga yang seperti ini Pak Yai, sudah ekonominya cepet gitu ya, kondisinya susah, terus pulang-pulang mungkin ketemu istri juga cepet gitu, akhirnya pelampiasannya ke anak, kan bisa jadi seperti itu. Mungkin dari Pak Yai bisa. Saya kira orang itu tanpa pandemi pun gitu-itu keadaannya. Jadi gini, pandemi ini yang perlu disadari orang tua ya, yang perlu disadari orang tua, bahwa peristiwa ini tidak dialami sendiri. Jadi untuk menghibur diri ya, ini teman-teman semua merasakan ini. Jadi jangan dikira yang sedih itu kamu toh. Orang-orang susah itu juga sedih di mana-mana itu sama seperti dia. Jadi kadang-kadang orang itu merasakan bahwa saya ini sudah penderitaan yang paling hebat ya saya ini. Padahal selain dia itu banyak yang lebih. Nah orang itu kadang-kadang melihatnya dirinya sendiri susah dan melihat kebahagiaan orang lain toh, sehingga kurang bisa bersyukur sehingga adanya suntuk. Contohnya begini,
pagi-pagi ya, ada orang jualan kaset loh. Orang jualan kaset di pinggir jalan nyetel lagu, ya nyetel lagu apa dangdutan, ya dia jogetan di situ sambil nyetel dangdut itu, ya. Nah, pagi-pagi jam 7 sudah jogetan di pinggir jalan, itu. Masa muda, bahasanya nyanyi sendiri. Terus yang satu ada sopir beca, genjot janda 2 gemuk-gemuk, wah bawa. Nah, terus si sopir beca ini melihat orang nyanyi-nyanyi masa muda, masa yang penuh romantis. Itu sopir beca ngomong, Masya Allah, orang kok bahagianya pagi-pagi sudah jogetan dangdutan, aku genjot beratnya kayak gini, dia malah jogetan, nikmatnya orang itu yang sopir beca. Yang jogetan melihat sopir beca genjot janda 2, ngomongnya apa? Masya Allah, pagi-pagi sudah genjot janda 2 itu. Wah, itu sudah dapat untuk sarapan itu. Mesti biarnya banyak itu, gemuk-gemuk 2 itu berapa itu. Nikmat sopir beca itu. Si sopir beca itu melihat orang nyanyi jogetan ya pengen, dia merasa lebih bahagia daripada sopir beca. Si yang dangdutan kepengen sopir beca genjot janda dapat uang. Nah, sehingga orang itu hanya melihat orang lain itu lebih bahagia daripada dirinya. Dia juga melihat lebih bahagia. Jadi orang 2 itu sengsara semua itu karena tidak mensyukuri apa yang telah didapatkan. Maka sebaiknya apapun yang terjadi, pertama syukur dulu. Apalagi kalau keluarganya sudah beriman, bersyukur dulu, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Terus yang kedua, menyadari bahwa cobaan ini menimpa pada semua orang, tidak hanya dirinya sendiri. Saya kira yang susah saya juga banyak. Nah, itu mungkin bisa dihibur, WA temannya, gimana keadaanmu? Saya gimana ya, sharing mungkin. Aku gimana ya, anak saya begini, kau ini gimana? Aku malah nemen bu, mungkin begitu. Lah jawaban itu, oh ternyata aku masih ringan. Itu bisa membagi pada teman-teman, mengabarkan gimana kabarnya, kondisimu di situ bagaimana. Alhamdulillah, di sini begini, tapi saya syukur aja lah, yang penting sehat. Nah itu mungkin bisa menggurutnya, wah aku yang penting sehat ya. Ya, jadi karena sehat itu karena tidak dihitung sebuah nikmat yang luar biasa kadang-kadang. Nah itu langkah-langkah bagaimana untuk tidak selalu emosi. Ya, karena orang emosi itu biasanya ya dia merasa bahwa ini dunia ini saya yang paling. Perasaannya dia sudah orang yang paling sengsara di dunia. Padahal di atasnya dia masih banyak sekali yang lebih sengsara. Nah itu kayak gitu tuh harus bisa ngerem dirinya sendiri dan bisa berwawasan. Kembali lagi itu juga tergantung kemampuan orang tua di dalam memanage dirinya juga, itu pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau saya ambil intinya yang penting dicari jalannya syukur gitu Pak ya, biar enggak emosi gitu ya, enggak gampang emosi. Nah, termasuk akhir-akhir ini begini Pak ya, ada beberapa orang tua gitu ya, saya tidak mengatakan banyak ini, 1 bahkan lebih dari 10 yang kami terima informasinya, termasuk keluhan-keluhan dari beberapa pemirsa mungkin yang masuk kepada kami, itu terkait di kondisi pandemi seperti ini, di mana sekarang sekolah itu harus daring, ya, harus di rumah. Kemudian orang tua banyak yang mengeluhkan ada perubahan akhlak atau kepribadian dari anak. Yang tadinya ketika sekolah itu masuk mungkin merasa di situ terbina oleh gurunya ketika di sekolah, bab masalah budi pekerti dan akhlaknya, tapi begitu mereka sekarang ini di rumah, justru yang harusnya ketungguan orang tua ini kan malah lebih terawasi kan gitu ya. Tapi banyak orang tua yang mengeluhkan kondisi akhlak anaknya dan juga kondisi ibadahnya justru malah menurun, ketertiban ibadahnya menurun. Ini bagaimana Pak Yai menanggapi fenomena seperti ini? Ya, sekolah saya SD ketika dulu Ramadan itu oleh Gus Dur presidennya diliburkan sebulan penuh. Ternyata setelah lebaran itu masuk, anak itu kembali seperti sebelum masuk sekolah dulu. Jadi kembali kayak sebelum masuk, jadi kembali nol lagi, jadi kembali gerakannya, omongnya itu kembali seperti semula. Itu berarti tidak tune in antara pendidikan di sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua berarti hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sudah aku bayar didik anakku, saya tidak mau tahu. Sehingga setelah sekolah libur di rumah tidak terbina, tidak terdidik, tidak dilanjutkan, pendidikan di sekolah itu tidak dilanjutkan oleh orang tuanya. Setelah masuk sekolah kembali ke awal lagi. Nah ini berarti peran orang tua yang kurang.
Maka sebaiknya di tempat-tempat pendidikan harus sering berkomunikasi dengan orang tua guru itu supaya monitor anaknya bagaimana perkembangannya, itu sangat penting sekali. Apalagi penanaman akhlak budi pekerti itu kalau di SD ya atau sekolah itu SD, SMP, SMA itu masih ada pendidikan ya, pendidikan dan pengajaran. Kalau sudah mahasiswa itu mengajar, tapi kalau SD, SMP, SMA itu masih ada mendidik dan mengajar. Itu harus, penanaman itu harus ada di sekolah. Begitu tertib, tapi di rumah tidak dilanjutkan. Bahkan orang tidak mencontohi. Contohnya begini, murid saya di SD BIT itu makan di rumah makan. Setelah selesai, itu piring dibawa, mau dibawa ke apa namanya, wastafel, mau dicuci. Bapaknya, mau kemana kamu? Ini mau mencuci piring. Oh, ini rumah makan, ini sudah ada tukang cucinya sendiri. Wah, itu katanya anu tuh Pak, kalau ibu suruh nyuci sendiri itu nih. Nah, itu kan kalau di rumah ini sudah ada. Sebetulnya apa nama andai kata itu orang tua membiarkan ya nggak apa-apa sebetulnya. Biar dibersihkan apa-apa. Karena akhlak di Indonesia ini terutama masalah apa namanya kebersamaan atau kepedulian memang sangat kurang. Saya di Perancis heran begitu makan di apa namanya di restoran ya, tidak hanya Kentucky aja, di semua restoran itu sehabis makan itu meja itu bersih, dibersihkan sendiri oleh yang makan itu. Jadi kotoran-kotoran diambil masukkan dalam sampah, karena sudah disediakan sampah di situ. Saya jajan di Kentucky di situ udah begitu ya, saya dikasih tahu teman saya dari Perancis, Pak Taibun, kotoran dimasukkan, lihat tuh semua dimasukkan semua. Oh, jadi self service di situ tuh dari dirinya sendiri. Itu kalau di luar negeri, di Indonesia makan di hotel-hotel tinggal pergi sudah. Nah, ini sebuah kebiasaan yang kurang baik sebetulnya. Nah, coba kita juga membiasakan kalau kita itu ke rumah makan, coba kita contohi orang Indonesia itu. Kita contohi, kita kotorannya, kalau kotoran ya, kalau umpamanya piring apa ya kita rapikan ini, terus kalau memang kotoran yang harus dibuang, coba kita buang. Yang kotoran pantas di piring seperti sisa-sisa apa ya biarlah, tapi untuk kotoran yang harus dibuang kita buang. Tapi yang saya Indonesia saya mencontoh cuma 2 orang ya susah tuh rampungnya. Nah, ini itu fakta. Itu salah satu contoh apa namanya penanaman untuk kebersihan, kepedulian. Sebetulnya begini ya. Apa namanya? Membiasakan akhlak itu, kebaikan-kebaikan itu sebetulnya dari pertama yang sangat mendasar itu supaya mensyukuri wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa-apa yang aku berikan dari kamu, apa kamu tidak melihat? Kamu kan masih punya tangan, kaki sehat, kenapa kamu makan, habis makan ditinggal di meja? Kan ada pembantu, jangan. Pembantu pekerjaan masih banyak, ayolah, bawa piring ini di tempat cucian. Anaknya sudah dibiasakan, orang tuanya mencontohi, habis makan, ya di luar negeri tidak ada orang punya pembantu rumah tangga. Ya, jadi orang tua, kata gubernur di rumah makan ya dicuci sendiri. Ya, di Jerman itu ya namanya apa petinggi di gubernuran mau jajan ya antri. Di sini ketua RT aja ada dahuluan, Pak RT duluan lagi. Di sana tidak, gubernur antri makan. Kalau sudah ya dibersihkan sendiri. Jadi di sana tidak ada pembantu, hidup tuh hemat, tidak banyak untuk membayar. Dan ya kalau di di kita itu masalah yang perlu banyak dibenahi. Kalau orang terutama orang Jawa dan orang Indonesia semua ya, itu kalau sudah punya kemampuan ekonomi sedikit sudah cari pembantu 5, 6, dia mau datang dari kantor kemana Bapak? Istirahat. Wah, itu orang kan kayak gitu, sampai di rumah sudah tidak mau apa-apa, makan ditinggal nanti. Padahal kalau kita memberi contoh, seberat apa toh ngangkat piring sama sendok ke tempat cucian, dicuci langsung wah itu efektif sekali ya. Tidak perlu meja itu banyak kotoran, tidak perlu. Anak kita biasakan seperti itu. Nah, di sekolah diajar seperti itu, tapi di rumah tidak diteruskan oleh orang tuanya. Game sudah. Setelah sekolah kembali lagi seperti semula. Berarti di sini peran orang tua sangat berpengaruh, Pak. Pendidikan rumah itu lebih penting daripada pendidikan di sekolah. Jadi ketika anak di situ akhlaknya menurun atau kebiasaan ketertiban ibadahnya menurun, berarti bisa dikatakan faktor orang tua itu paling dominan. Man akhlak mulia atau akhlakul karimah kepada anak itu tidak bisa kita abaikan gitu saja. Nggak bisa kemudian
wah nanti anak saya kalau besar juga ngerti dengan sendirinya. Nggak bisa. Hal itu nggak bisa. Karena akhlak manusia yang Allah berikan kepada akhlaqukum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi akhlak budi pekerti kalian itu gambarannya sebagaimana Allah membagi rizki pada kalian. Ada orang itu yang diberi harta yang berlimpah, kaya, ngitung duit aja perlu pembantu, ya, biasa-biasa saja. Ada yang kehidupan sehari-harinya itu ekonominya termasuk orang-orang elit, Mas, termasuk orang-orang yang berekonomi sulit, ya, sehingga ya jelas rumahnya mewah, ya, mepet sawah. Ada ketimpangan yang begitu jauh. Dalam akhlak pun demikian. Ada orang yang toto kromo, kalau ketemu orang yang lebih tua salaman, dicium tangannya, lewat juga agak menunduk sedikit. Ada yang nggak mau tahu, ketemu pengurusnya juga ya selewat gitu saja. Nah dalam hal ini nggak bisa kemudian kita nanti kalau sudah besar juga bisa dengan sendirinya. Kita nggak bisa berpedoman seperti itu. Pembentukan karakter atau akhlakul karimah yang terus menerus kemudian nanti menjadi karakter itu harus diupayakan, dan itu nggak bisa instan sekali jadi, tidak, Continue. harus terus menerus sampai betul-betul menjadi kebiasaan yang terus dilakukan, menjadi karakter bagi anak kita. Nah, supaya orang tua itu termotivasi untuk selalu giat dan selalu berusaha menanamkan akhlak yang baik kepada anaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manahala walidun waladan afdhola min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik, yang lebih pol dibanding pendidikan budi pekerti. Nah ini yang harus dipahami oleh masing-masing orang tua. Ketika orang tua itu berusaha mendidik anaknya dengan budi pekerti yang baik, agar anaknya nanti memiliki akhlakul karimah yang kemudian itu menjadi tertanam dalam dirinya, menjadi karakter anak, karakter yang baik, orang tua menjadi lebih senang, berarti semakin banyak pahala yang diberikan, yang disimpan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa biso'in. Niscaya jika seorang laki-laki itu mengajari budi pekerti terhadap anaknya, mengajari akhlakul karimah pada anaknya, itu pahalanya lebih baik daripada dia sedekah satu sok makanan. Ngajari anaknya kalau ketemu pengurus nanti salaman ya, itu termasuk adab budi pekerti. Itu kalau anak bisa mengerjakan, berarti orang tua sudah dapat simpanan pahala. Semakin banyak budi pekerti yang ditanamkan orang tua pada anak, berarti semakin banyak simpanan. Keberhasilan penanaman budi pekerti itu dilihat dari perubahan sikap. Yang tadinya sering teriak-teriak, sekarang bisa agak pelan kalau memanggil temannya. Ketika dulu ketemu orang yang lebih tua, ketemu pengurus atau orang yang dituakan, dulu cuek saja, sekarang sudah mau menyapa, mau salam, jabat tangan. Itu berarti merupakan keberhasilan dari penanaman akhlak pada anak. Dan itu harus dimulai dari rumah, juga ada kesinambungan dengan di tempat belajarnya, di sekolah atau tempat pengajiannya. Saya menambah Mas Akmal ya. Jadi budi pekerti itu ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ilmu pengertian, mana yang baik, mana yang salah ditanamkan. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Anak itu dibiasakan oleh orang tuanya, dikasih tahu bahwa kamu boleh masuk rumah, harus melompati pohon kelapa ini. Kalau kamu bisa melompati, ya kamu baru boleh masuk rumah. Pertama pendek ya gampang melompati.
Terus dia mau masuk melompat terus, lama-lama pohon kelapa ini tinggi pun dia bisa melompat karena terbiasa. Binatang-binatang yang sirkus itu tidak pendidikan, itu kebiasaan. Jadi setiap ada suara begini, oh ini apa namanya, saya harus nutul ini 3 kali. Setiap ada kata-kata begini, itu pembiasaan. Binatang itu dibiasakan, itu bisa melakukan karena terbiasa. Jadi dalam akhlak ini ya harus membiasakan. Kamu masuk rumah harus salam. Masuk rumah ada orang, tidak ada orang harus salam. Kalau tidak biasa, kaku itu, salam tok itu kaku. Mekum itu maksudnya apa? Masuk rumah, mekum. Kok mekum itu loh ngapa? Ada melekum. Mele-melemu itu masuk rumah melekum itu bahaya karena tidak terbiasa. Dibiasakan salam itu fasih, tertib, masuk rumah selalu assalamualaikum. Kalau tidak ada penghuninya, malaikat yang jawab. Dibiasakan. Kemanapun anak pamit sama orang tua, cium tangan, assalamualaikum. Ketika dia saatnya pulang tidak pulang, dikasih tahu dokter, kamu kalau tidak sesuai dengan apa schedule yang ada, kamu harus ngasih orang tua. Mohon maaf bapak ibu, saya agak terlambat karena cari ini. Sehingga orang tua itu selalu memonitor anak, oh anak saya sendiri, tidak menyedihkan orang tua. Itu pun kalau tidak terbiasa tidak bisa. Semua dibiasakan. Kalau tidak diingatkan, kamu belum salam, mundur, keluar dulu, salam dulu, baru masuk, keluar, salam. Jadi bagaimana dia terbiasa mengerjakan kebaikan itu, selain ini benar salah, kebenaran dibiasakan. Nah sehingga dia sudah otomatis. Jadi dia itu anak-anak kecil loh, lewat tempat orang tua tuh sampai gini-gini gitu karena di SD sudah diajari. Sampai saya lihat di Jumatan ya, anak kecil itu mau keluar duluan padahal dia sopnya di awal. Itu mundur itu dari sop panjang sana itu terus jumlah terus sampai kayak mau berangkang itu karena dia ini merasa anak kecil, ini orang tua itu mundur dulu sampai di depan pintu baru dia berdiri. Itu karena di sekolah dibiasakan. Nah itu sih pembiasaan kebaikan di rumah tangga itu, termasuk itu cuci piring itu dibiasakan. Sampai di sekolah ada nyanyian-nyanyian. Nah, itu. Jadi kalau dulu memang sekarang pendidikan tuh aneh. Dulu dibiasakan ya. Dulu kalau sama si SD itu mau pembelajaran pertama itu ada nyanyi. Siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa didangu. Papat muli limo lenggahe sing toto ojo podo sembrono bunda ora bisa. Nah itu dulu dinyanyikan. Saya pernah ya, dulu. Ya kalau besok hari Minggu ini hari Sabtu do nyanyi apa namanya, sesuk dinane Minggu aku kabeh ora mlebu ana omah umbah bantu ibu asah itu dulu dinyanyikan gitu. Saya kira anak nyanyi ngono kuwi gurune ra iso sekarang itu nyanyi kayak gitu itu. Dia mungkin tak tahu lah itu dinyanyikan juga dilakukan. Nah, sekarang kalau besok libur malah gudron juga dewe sesuk prei guru doang. Tapi beda dengan dulu nyanyinya itu kayak gitu itu. Jadi apa namanya anak ngomah humbah karo ibu ngewangi ibu asah-asah itu rambut berintik jungkatono itu kuku dawa ketokno rambut berintik jungkatono itu dulu dinyanyikan sehingga dinyanyikan dan dipraktekkan. Iya. Sekarang masih ada anak SD itu yang menyanyikan lagu menawi diparingi matur nuwun menawi lewat wonten ngajengi tiyang sepuh kula nuwun. Ini enek saiki itu sekolah kayak itu diarani sekolah kuno padahal itu pendidikan akhlak yang bagus. Sekarang anak lagunya lagu Blackpink gitu. Nah. Ada lagu Korea kan gitu ya. Ini kira-kira kita sampai jam berapa nanti Pak Yai? Ya, 9:30. Ya, 9:30 ya. Nah, sebelum ditutup ini kami menyapa Bapak Ibu pemirsa semuanya ini yang begitu luar biasa dari berbagai macam penjuru. Kami lihat di sini ada Pak Tonang, ada Pak Mubasir ini ya. Pak Mubasir ada tadi di situ kami lihat ya, dari Tangerang gitu ya. Tangerang Timur dan juga dan lain sebagainya. Banyak ini ya, ada 1000 partisipan plus ini masih satu akun yang di depan kami mungkin masih ada Wonogiri Timur itu. Pak Yai itu. Ya. Nah, baik sebelum kita tutup mungkin nanti ada closing statement mungkin dari Pak Kiai Haryono dulu nanti dilanjutkan oleh beliau Pak Kiai Haji Muhammad Thayyibun.
untuk bisa memberikan motivasi kepada orang tua ya dalam kondisi seperti sekarang ini sebagai pendamping belajar dan juga sebagai pendamping ibadah bagi anak-anaknya agar tetap bisa semangat, agar tetap bisa di situ termotivasi gitu ya, bahagia, bisa menemukan jalannya syukur. Silakan mungkin disampaikan oleh Pak Kiai Haryono terlebih dahulu, nanti bisa disambung oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyibun. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bapak Ibu, para pemirsa semuanya yang begitu luar biasa antusias mengikuti acara pada kesempatan ini. Dari saya secara pribadi, agar Bapak Ibu dalam membina putra putrinya tetap bisa semangat, yang pertama difahami bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya, karena anak itu adalah amanat dari Allah, yang mana keberhasilan pendidikan anak itu sendiri nanti akan dipertanyakan di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Itu yang pertama yang perlu difahami. Yang kedua, keberhasilan mendidik anak itu menjadi pahala tersendiri. Kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang solih, nanti orang tualah yang akan memetik hasilnya, memanen hasilnya. Jadi ketika anak itu kita didik bisa membaca Al-Quran, kemudian anak itu selalu deres Al-Quran, syukur-syukur kemudian punya kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran, lalu dia bisa mengamalkan isinya Al-Quran, maka yang dapat hasil nanti di samping dia sendiri dapat hasil, kita sebagai orang tua juga akan dapatkan hasil. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya Al-Quran, maka nanti kedua orang tuanya akan diberi mahkota di hari kiamat. Itu supaya dijadikan motivasi untuk mendidik anak-anaknya. Kalau ternyata dalam mendidik anak itu mengalami hambatan, coba koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Apa kamu balik setempat, ataupun mungkin teman-teman yang punya kemampuan dalam pendidikan, mungkin diajak dimintai konsultasi bagaimana mengatasi keadaan anaknya ini. Jangan kita tidak bisa kemudian pasrah begitu saja, jangan. Kalau kita tidak bisa dan teman kita bisa, kenapa kita tidak minta bantuan orang lain? Karena teman yang lain pun saya yakin juga siap untuk membantu, dengan harapan nanti anak-anak semuanya punya kemampuan yang terkelola dengan baik, tersalurkan dengan baik, sehingga nanti nggak ada yang tertinggal. Insya Allah itu Mas Akmal. Jazakallahu khairan Pak Kiai Haryono. Monggo Pak Kiai Thayyibun. Para peserta semuanya, terutama para orang tua dan yang belum tua, semuanya mengikuti. Jadi kondisi COVID ini adalah ujian dari Allah. Jadikanlah pancatan untuk pertama, taqarrub ilallah. Dua, memperbanyak doa dengan kondisi seperti ini. Yang ketiga, lebih memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah dan lebih mengkondisikan bagaimana rumah tangga itu bisa hidup harmonis. Ini sarana yang sangat-sangat tepat untuk kita. Ya, karena kita dalam keadaan seperti ini, itu dengan berdoa itu sendiri ibadah, kita jadikan pancatan kepada Allah untuk banyak doa. Doa itu sendiri ibadah, dan doa kita pasti dikabulkan Allah. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah juga memberikan solusi, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat, dengan berdoa, dengan sholat, dengan tawakal. Jadi momen ini jadikan momen peningkatan keimanan kita masing-masing di rumah tangga,
Jadikan momen peningkatan hubungan yang sangat harmonis dalam keluarga. Jadikan momen untuk kesempatan mendidik anak semaksimal mungkin, mengetahui betul anaknya seperti apa, sehingga bisa memanfaatkan dengan COVID ini kebaikan-kebaikan kita peroleh, hikmah yang kita ambil hikmahnya. Dan supaya diketahui, ini tidak perorangan, semua sama-sama merasakan cobaan ini. Jangan merasa itu hanya bapak perorangan, ya, merasalah bahwa semua mendapatkan cobaan seperti ini, maka silahkan fastabiqul khairat, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah, karena penyakit ini adalah datangnya dari Allah, dan semua permasalahan apapun yang bisa menyelesaikan itu Allah, bukan siapa-siapa, ya, Allahus Somad, Allah topnya tempat meminta. Nah, jadi kita ambil hikmah seperti ini. Nah, terus nanti kalau sudah corona itu selesai, kita ambil hikmahnya, kita bersyukur kepada Allah karena corona sudah selesai, meningkatkan lagi ibadahnya. Jadi orang iman itu kondisi seperti apapun, dimanapun, kapanpun, kita manfaatkan, kita ambil hikmahnya untuk selalu mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sholat sunnah, minta kepada Allah, sehingga semua kondisi apapun kita sikapi dengan positif thinking, khusnudon billah. Insya Allah kita hidup bahagia di dunia, di akhirat masuk surga selamat dari neraka. Semoga keluarga bagus sekalian semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah sampai husnul khotimah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kakek makanan berat misalnya. Kakek makan kucing. Luar biasa sekali Bapak Ilmu terbahas pada malam hari ini. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf dari admin sekaligus sebagai yang menerima registrasi dari Bapak Ibu, karena ternyata belum semua peserta yang sudah registrasi bisa masuk karena begitu banyaknya. Ternyata ini sudah sampai 3 titik. Jadi satu titik itu ada 1000 gitu ya per titik itu. Dan kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak Haji Basori, termasuk juga Bapak Nanang, dan menyampaikan salam dari beliau dan mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khair atas atensi yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang dari Palu, kami lihat di sini ya. Assalamualaikum Palu. Nah, alhamdulillah meskipun di Palu tapi tetap semangat gitu ya. Ada juga yang di Balikpapan, meskipun di Balikpapan tetap semangat gitu ya. Ada dari Waijepara, Lampung, Bandung Selatan, Semarang, Mojokerto, ya, masih banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Jumapolo, ada ya. Mbak Pipit, ada Bu Pipit, iya, ada Bu Pipit. Mojokerto Timur gitu ya, Antok Semarang, banyak sekali ternyata yang di sini begitu antusias. Ini di depan kami baru satu titik ya, belum titik yang lainnya yang tidak bisa kami sapa. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan atas atensi, termasuk yang berkelak hati durung lekar sarungan ada. Oh iya. Ya, berbagai macam gaya. Oh alhamdulillah dari Papua itu Pak, Papua Nabire. Assalamualaikum Papua, masya Allah. Berarti di sana sudah sangat malam ya, tapi antusiasnya begitu luar biasa dari Papua, masih berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini, luar biasa. Jambi ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan untuk para peserta, dan tentunya kami ucapkan syukur kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Taibun, Bapak Kiai Haji Haryono Ihsan yang telah berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bisa bincang santai bersama pembina PPK Pusat ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan silahkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan di kolom komentar. Kami mohon maaf untuk sesi yang perdana kali ini kita belum membuka sesi tanya jawab. Insya Allah di sesi yang berikutnya, di pertemuan webinar yang berikutnya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bisa mengusulkan kapan ya webinar ini akan dilangsungkan lagi, apakah sebulan sekali, seminggu sekali gitu ya, atau mungkin setiap hari gitu ya, atau mungkin 2 bulan sekali. Di mas-mas operatornya ini sudah pada ketawa-ketawa gini ya, karena otomatis berarti kalau setiap hari amal solehnya semakin banyak. Sekali lagi alhamdulillah jazakumullah khairan, termasuk untuk para operator yang telah berjuang luar biasa untuk melancarkan acara webinar pada malam hari ini. Saya Akmaluddin Akbar selaku pembawa acara mohon undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum. Mitra langsung live kabeh awake lho. Sangat lo ngate entek 1000. Sarkang.